Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas. Semoga di kesempatan malam hari ini dulur-dulurku dimanapun kalian berada pada kabar baik, pada sehat walaupun kondisinya baru dilanda pagebluk seperti ini. Covid baru COVID-19. Yang saya harapkan semua di luar sana pada kabar baik. Dan alhamdulillah malam hari ini kembali bersama saya di channel Padepokan Pusat PPKM. Tetap masih bersama untuk membahas tentang pengalaman perjalanan spiritual saya ketika muda, zaman jenom gitu loh. Khusus malam hari ini saya akan menceritakan bagaimana saya menjalani laku ritual yang dikatakan topo ngintir namanya. Waktu itu saya tidak ada guru sih lor, nggak ada guru, cuman dengar dari teman yang pada akhirnya ketemulah seseorang yang menceritakan tentang topo ngintir itu. Kalau berani saya suruh jalani, kalau enggak jangan karena risikonya nyawa, dibilang gitu. Ya karena jiwa saya masih remaja, apalagi waktu itu saya baru mendalami dunia bela diri, semangat tinggi, saya nggak takut nanti apapun yang terjadi, yang penting saya mendapatkan apa yang saya harapkan, ceritanya waktu itu dulu gitu loh. Setelah segala persiapan dilaksanakan, akhirnya saya menentukan pilihan bahwasannya topo ngintir saya itu mau saya laksanakan di Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang kebetulan ini di belakang rumah, belakang Padepokan ini kan ada satu kedung di aliran Sungai Bengawan Solo itu, yang mana di tempat tersebut sangat dipercaya masyarakat, ada penunggunya namanya Siluman Onggoinggi gitu kan. Orang sekitar bilang namanya Siluman Onggoinggi gitu, punya cerita yang saya dengarkan. Yang mana Siluman Onggoinggi ini suka menenggelamkan anak, suka menenggelamkan orang loh. Jadi ketika ada orang bermain-main atau baru mancing atau mencari ikan, menjala ikan di situ, hampir setiap waktu-waktu tertentu, waktu-waktu pasaran, pasti ada yang hilang, tenggelam, dan nanti diketemukan lagi tapi jasadnya utuh, sudah mati. Itu yang cerita yang saya dapatkan seperti itu. Akhirnya dari cerita-cerita tersebut yang membuat saya tambah penasaran, saya melakukan topo ngintirnya di situ. Persiapan sudah saya siapkan, saya nyiapkan waktu itu suruh pakai dua ketebong pisang itu loh, dua ketebong pisang saya potong, terus tak kasih kayu, saya naik di atasnya situ. Di depannya tak tali dikasih pisang raja satu lirang bahasanya itu, satu sisir. Saya tali di depannya, kalau nanti saya dikasih kesempatan untuk makan pisang itu jika lapar, karena puasa ngintir yang akan saya laksanakan itu selama 3 hari 3 malam loh. Setelah semuanya persiapan sudah selesai, akhirnya entah saya dimantra-mantrain apa, saya enggak tahu, itu sama yang nyuruh saya, bahasanya sama guru saya lah, guru spiritual yang saya dapatkan waktu itu yang membimbing saya dimantra-mantrain apa saya enggak tahu, terlupa sama pokoknya itu. Terus saya duduk di situ, habis itu didorong sama pawang atau guru saya ini termasuk pawang kedung.
Kedung Ngetep situ loh, yang bercerita itu. Saya anggap beliaunya guru saya, sekarang sudah almarhum. Semoga dulur-dulur atau saudara-saudaranya menjadikan dia yang terbaik. Salam satu nafas untuk dulur-dulurku, khususnya yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kedung Ngetep. Gini lor, waktu itu ada hari khusus saya melaksanakan itu malam Selasa Kliwon lor. Senin sore persiapan, dimantra-mantrain, terus saya didorong ke biar ke tengah, maksudnya itu biar ke tengah sungai tersebut. Saya di situ, saya dikasih amalan, dikasih bentuknya doa, dan disuruh baca terus gitu. Saya baca dalam perjalanannya mungkin baru sampai jam 9 jam 10 malam itu perasaan saya sedikit kacau, jangan-jangan nanti onggo-ingginya muncul atau ada apa. Kebetulan waktu itu pengalaman saya berenang belum cukup mumpuni mungkin untuk melawan arus bawah dari aliran Sungai Bengawan Solo ini. Kalau dulur-dulur tahu di tahun 70-an pasti sudah tahu aliran Sungai Bengawan Solo itu seperti apa itu. Setelah saya baca terus itu doa saya baca, entah jam berapa saya nggak ngerti loh. Tiba-tiba itu saya melihat dari ujung itu ada gemuruh air yang saya kira itu banjir atau ada apa itu. Gemuruh air yang sangat kencang ya, tak pikir waduh ini banjir atau ada apa-apa. Muncul rasa ketakutan di diri saya mau loncat atau saya lanjut untuk melakukan ritual ini. Tapi setelah saya baca doa-doa itu terus, saya yakin saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya niatkan gitu loh. Gemuruh air ini semakin saya dengar semakin dekat. Gemuruh saya lihat, saya tengok noleh ke belakang gini lur, karena posisinya saya gini. Jadi tidak melawan arus, saya otomatis menengok ke belakang, kok arus kenceng ada apa. Suara gemuruh yang sangat kenceng itu membuat saya tambah kaget lur. Ternyata ada ular besar sekali lur. Ular di Bengawan Solo itu seolah-olah beliaunya itu jalan santai biasa, tapi air di sekitarnya itu membuat kayak Sungai Bengawan Solo ini kayak penuh gitu. Sehingga suara gemuruh semakin kencang dan ular itu pas di samping saya. Tiba-tiba ini kedebong pisang yang saya naik ini kesenggol. Ya kan, kesenggol si ular ini. Setelah kesenggol di situ, otomatis saya tenggelam, lor. Ketika saya tenggelam itu saya masih sadar, dan saya masih berusaha untuk berenang, tapi kebetulan arus yang saya rasakan arus sungai Bengawan Solo ini di atas kelihatan tenang lur, tapi di bawah arusnya kencengnya minta ampun. Saya akhirnya kalah untuk melawan arus itu. Karena saya kalah melawan arus, saya nyerah, dan waktu itu saya kira mati lur. Kok tiba-tiba saya ada di suatu tempat itu saya lihat bentuknya gua terang gitu, gelap juga enggak, tapi terangnya terang redup gitu. Saya waktu itu tak rasakan, waduh, ini aku tenggelam, ini aku sudah mati, terus aku di mana waktu itu. Dulu yang saya rasakan gitu. Di situ karena saya merasa kebingungan, saya duduk dan saya masih ingat mantra yang disuruh baca tadi, tak baca lagi. Saya baca, setelah saya baca mungkin ya sekian waktu lah di dalam
suasana kebingungan itu tiba-tiba dari kejauhan saya melihat seseorang loh, tapi nggak jelas. Orang itu sepertinya melambaikan tangan gini ke saya, melambaikan tangan memanggil saya suruh datang. Karena saya penasaran, saya mendekat. Oh, ternyata benar ada orang, dia wanita loh. Wanita setengah tua gitu, rambutnya panjang, beliaunya ngelihat saya nggak ketika melambat, mungkin jarak kurang lebih tinggal berapa 10 meter gini loh, kurang lebih 10 meteran lah. Waktu saya mau mendekat itu orang itu nyetop saya, nggak boleh mendekat, itu nggak boleh deket, dan beliaunya hanya memperhatikan saya gini terus, dipandang, gini, perhatiin. Ketika diperhatiin pertama saya masih santai, masih tenang-tenang aja, yang artinya tenang kan saya di situ merasa ada sahabat, ternyata merasa ada orang gitu. Setelah saya merasa agak tenang, santai, orang itu nyuruh saya berhenti di situ, stop gitu. Akhirnya saya berhenti juga, duduk. Setelah ya dalam duduknya saya itu sambil berpikir, waduh ini jangan-jangan cerita masyarakat atau orang-orang yang dikatakan siluman onggo ini jangan-jangan ini gitu. Muncul ketakutan lagi saya, mau lari kemana, saya sudah tidak bisa waktu itu. Saya suruh duduk ya, akhirnya apa ya, bahasa Jawanya ketenggengen itu loh, bahasa Indonesianya apa ya, mau berdiri nggak bisa, mau gini nggak bisa, kayak terhipnotis ya, kayak terhipnotis di situ. Setelah kayak terhipnotis saya kemana-mana nggak bisa. Ternyata seorang wanita setengah tua ini bawa sesuatu itu kayak apa ya, kayak tongkat, tapi kalau saya lihat bukan tongkat loh. Waktu itu diketuk-ketukan gini, ya, ketuk-ketukan gini dia, ketuk-ketukan gini. Nah ketika diketukan gini datang loh gede tadi. Wih, saya tambah, waduh ini kenapa datang ular? Terus saya teringat, oh berarti ular ini yang gulingkan saya sehingga saya tenggelam tadi. Nah ular itu datang, setelah ular itu datang pertama lewat gitu aja lur, saya sudah, setelah hilang saya seneng, alhamdulillah selamat gitu, maksud saya selamat gitu. Si wanita tua ini tadi dia masih tetap di situ, dia menyampaikan ke saya waktu itu, udah kamu di situ aja dulu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Rasanya kau popo wis ngono. Saya nunggu ini si yang saya anggap si nenek ini, beliaunya pergi, bilang ke saya udah saya tak tinggal dulu, waktu itu ditunggu sebentar ya. Saya nunggu, dan ketika saya nunggu datang waktu itu datang beberapa orang, kalau tidak salah ada 7 orang itu waktu itu. Datang membawa sesuatu, ada yang bawa makanan, bawa ini, yang waktu itu saya lihat mereka itu apa ya, kayak orang pesta bancaan itu loh lur. Bancaan ini bahasa Indonesianya apa ya, kayak bancaan itu. Mereka kayak berpesta di situ, mungkin syukuran atau gimana. Saya dipanggil, diajak ke situ, banyak makanan, tapi anehnya loh, saya itu nggak boleh ikut makan itu. Saya hanya dikasih waktu itu ikan kayak, kalau yang saya tahu sih orang tempat saya namanya ikan itu ikan bader itu loh. Ikan bader itu kayak ikan combro itu tapi gepeng putih namanya, kalau di pesisir pinggir-pinggir Bengawan Solo dia tahu ikan bader. Saya hanya dikasih itu suruh makan, lainnya saya nggak boleh, hanya makan ya, karena saya merasa lapar ya saya ikut makan. Saya makan, setelah makan saya belum selesai. Setelah makan saya belum selesai, ini ternyata si nenek ini tiba-tiba sudah duduk di belakang saya.
Sebelum terus saya ditepuk gitu, ditepuk, saya kira itu rombongan ini, saya suruh minggir waktu itu, tak pikir itu seperti itu. Nah ditepuk saya minggir, saya belum sadar kalau ternyata yang tepuk ini si nenek yang saya bilang rambutnya panjang itu. Saya masih nyantep, ikut makan, ya kayak ngobrol biasa itulah, karena saya merasa di situ itu sudah kayak apa ya, kayak lingkungan kita ini biasa. Saya makan. Setelah saya makan kan ikan itu banyak durinya loh. Yang saya bilang ikan apa itu? Bader itu kan banyak durinya. Akhirnya kan makan saya pelan-pelan gitu. Setelah makan pelan-pelan, duri itu saya kumpulin loh. Saya kumpulin. Setelah duri ini saya kumpulin, saya aneh. Kumpulin selesai, saya noleh, oh ini saya udah selesai makan, saya ceritakan ke si nenek ini tadi. Terus durinya itu katanya suruh bungkus waktu itu. Akhirnya kan saya bungkus. Nah setelah saya bungkus ini ada kejadian aneh loh. Saya bungkus duri ini, saya angkat nggak bisa. Saya kan merasa aneh, masa ini daun pisang saya angkat nggak bisa. Juga dia nggak sobek. Saya angkat lagi nggak bisa lagi. Juga tidak sobek. Aku kira itu apa, badanku ini lemah atau saya lumpuh, kan saya muncul ketakutan, angkat lagi kok nggak bisa. Akhirnya saya ambil satu gitu, saya pungut satu, saya lempar. Perasaan waktu itu saya itu tak lempar gitu, wong saya merasa di goa depannya itu Sungai Bengawan Solo itu kan saya lempar gitu. Ternyata ketika ini saya lempar, Bengawan Solo ini berubah loh, airnya gede, tiba-tiba itu kayak ada pusaran gitu, kayak pada pusaran air yang gede. Terus si nenek ini megangin saya, disuruh minggir, saya juga minggir. Ketika dipegang minggir, terus nenek ini bilang, suatu saat kamu akan mencari diriku lagi, bahasanya wis somben mesti ketemu aku meneh, bahasa Jawanya ya. Setelah saya ambil gitu, saya buang ya kan, dia bilang gitu, saya mundur, ditarik mundur ini, si nenek ini hilang loh. Nenek ini tiba-tiba hilang pulas gitu. Pusaran yang gede tadi yang tak lempar duri itu loh, duri bader, ternyata muncul ular yang tadi jatuhin saya itu loh. Ular yang tadi jatuhin saya itu mulutnya mau makan saya gini. Ketika mulutnya mau makan saya gini, entah waktu itu kan saya refleks, saya kan gini loh, kan saya gini atau gimana. Gini yang satunya itu saya ternyata masih bawa duri apa ini, ikan yang tak makan tadi. Nah ketika dia mau dekat gini, tiba-tiba dua hilang lor, tiba-tiba dua hilang sadar. Dan ternyata ketika hilang, saya itu udah dipegang banyak orang lor. Saya sudah dipegang banyak orang dipegang gini, diguling-gulingkan gini di daerah Bojonegoro sana lor. Saya dari dong ngetep lor. Ngintennya saya tenggelam itu ternyata muncul saya sudah di pinggir Bengawan Solo di Bojonegoro. Saya sudah diselamatkan orang di situ, diselamatkan di bawah pinggir. Saya nggak sadar, saya perasaan saya ini di mana dan saya diapain gitu. Karena kaki saya diangkat di atas ini, saya diapain? Oh ternyata saya itu tenggelam dan ditemukan orang biar perut ini dikebuk-kebuk itu biar air ini keluar. Setelah saya sadar, oh iya berarti tadi saya melakukan ritual tersebut. Nah itu pengalaman-pengalaman unik yang saya kira saya mati tenggelam, ternyata masih hidup loh. Disitulah keajaibannya, kuasa atas kuasanya loh. Yang jelas buat sedulur-sedulurku semua, jika pernah mengalami apa yang dikatakan topo ngintir seperti yang saya laksanakan, mungkin punya pengalaman yang tidak jauh beda seperti yang saya alami lor. Ya, seperti yang saya alami itu. Setelah saya melakukan itu selesai, pulang sampai di rumah, ternyata ketika di rumah saya itu tertidur tapi kayak bermimpi itu, didatangin si nenek ini lagi loh.
datangin nenek itu, saya dikasih sesuatu. Waktu itu perasaan saya itu dimasukkan di punggung saya belakang ini, masukkan nih, suatu saat ini bermanfaat buat kamu dan nanti kamu pasti nyari aku. Dia bilang gitu toh. Itu di dalam tidur. Sekarang bayangkan 3 hari 3 malam ngintir di Bengawan Solo tenggelam, yang aku kira aku ini udah mati lur, yang aku kira aku ini udah mati, ternyata ditemukan orang dalam kondisi saya itu kalap lur. Kalap itu kerut gitu loh, kerut ditemukan orang di pinggir Bengawan. Nah, jadi dulu-dulu nanti bisa mempelajari hikmah apa yang tak sampaikan ini. Apa yang didapat dan apa yang dikatakan tentang gaib, apa yang dikatakan siluman dan lain sebagainya itu saya ketemu langsung lur. Saya ini ketemu langsung dari berkomunikasi di alamnya situ. Itu pengalaman saya dan itu nyata. Makanya saat ini saya heran lur. Herannya gimana? Sekarang itu banyak dulur-dulur kita di luar sana sakti-sakti, bisa megang jin dimasukin botol, bisa jin didorong-dorong. Itu kadang-kadang dalam hati saya ini berontak loh. Artinya berontak, kok ada perbedaan terjadi dengan mereka. Apa saya salah mempelajari atau gimana? Ya nanti evaluasinya lur, kita saling mengisi, yaitu pengalaman-pengalaman saya sekian puluh tahun yang lalu. Oke, kita saling mengisi. Mungkin itu yang tak sampaikan dulu lur, mengingat waktu. Semoga celotehan dan pengalaman-pengalaman saya topo ngintir. Dan waktu itu saya ketemu langsung yang dikatakan siluman Onggoinggi dulu. Setelah saya cari info, ternyata ular gede yang diceritakan itu katanya baru kelinting gitu. Katanya ular baru kelinting. Tak pikir ular baru kelinting apa bener, tapi memang benar ularnya itu besar ya. Kalau nggak besar masa saya di Bengawan sampai air bergemuruh kan nggak mungkin kan. Saya tenggelam juga di situ. Hilir itu moga-moga ada manfaat. Ya, pesan saya pada dulur-dulur di luar sana, baiknya ketika mau mengadakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau ritual yang sekiranya membahayakan, tolong jangan lur. Jangan, saya pernah mengalami itu lur. Dan apa yang saya dapatkan ya cuma sebatas cerita itu aja lur. Hal yang lain menurut aku masih menjadi rahasianya lah. Tapi setidak-tidaknya ketika saya tenggelam kalap itu, saya masuk di alam-alam itu karena mungkin kondisi saya pingsan itu penuh air dan saya mau mati atau gimana saya nggak tahu. Tapi cerita itulah yang saya dapatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas lur.